Wahyu, eh, bagaimana kabarnya? Baik, Bapak sehat juga. Nah, berarti sudah siap untuk ujian ya? Siap, Bapak. Oke, semalam ada persiapan khusus kah? Baca RPP, Bapak, sama lihat LK-LK yang sebelumnya karena mengenai identifikasi masalah. Oh, wah, mantap kalau begitu. Nah, eh, jadi ya seperti dulu ujian konfre di kampus, ya ini ujian konfre juga dari materi awal toh, mengidentifikasi masalah, kemudian ada mengeksplorasi penyebab masalah, eh, penentuan penyebab masalah, kemudian eksplorasi penentuan solusi, membuat rencana aksi, dan terakhir membuat rencana evaluasi. Berkaitan dengan mengidentifikasi masalah, coba Pak Wahyu jelaskan masalah-masalah yang biasa dijumpai dalam pembelajaran. Ya, izin menjawab, Bapak. Silakan. Masalah yang sering saya jumpai pada kegiatan pembelajaran, yang pertama itu siswanya tidak aktif, Bapak. Saat ditanya itu siswanya diam saja, nggak ada respon balik kepada guru begitu, yang kurang memahami pembelajaran yang baru gitu yang dilakukan oleh guru. Jadi mereka agak kurang aktif. Yang kedua itu tentang pembelajaran host juga, Bapak. Jadi berarti masalah yang Pak Wahyu temui hanya hanya berkisar di siswa saja ya? Tapi kemungkinan saya introspeksi diri apakah ada kesalahan dalam menggunakan metode pembelajaran oleh guru, Bapak, untuk membuat siswa lebih aktif lagi di kelas gitu. Nah, bagaimana langkah-langkah yang Pak Wahyu lakukan dalam mengidentifikasi, oh ada masalah di dalam pembelajaran yang selama ini saya lakukan? Kalau untuk langkah-langkah identifikasinya, Bapak, saya pertama melihat pengalaman saya waktu mengajar. Berarti berkembang lagi. Ya. Ya. Setelah melakukan identifikasi masalah, ya Pak Wahyu kemudian melakukan eksplorasi penyebab masalah. Ya. Ya, beberapa sudah disampaikan tadi. Pak Wahyu coba jelaskan bagaimana Pak Wahyu menentukan penyebab masalah dari hasil identifikasi masalah yang sudah, dari hasil eksplorasi penyebab masalah yang sudah Pak Wahyu temukan. Penyebab masalahnya apa Pak Wahyu? Di sini saya ngambil masalahnya siswa kesulitan menyelesaikan soal HOT dalam materi keanekaragaman hayati. Jadi penyebab masalahnya itu kurangnya kompetensi guru dalam memilih model pembelajaran. Yang pertama, yang kedua itu guru kurang memahami HOT tersebut. Jadi guru penyebab masalahnya itu guru belum menerapkan pembelajaran yang berkarakteristik HOT. Iya, Bapak. Nah, jadi kira-kira solusinya seperti apa dan bagaimana Pak Wahyu menemukan solusi tersebut? Pak Wahyu tolong memberikan penjelasan benang merah antara identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, penentuan solusi, dan
membuat rencana aksinya. Susahnya siswa untuk memahami soal HOTS. Di sini saya ambil penyebab masalahnya, yaitu siswa kesulitan menyelesaikan soal HOTS. Di situ ditemui dua akar masalah. Yang pertama yaitu kurangnya kecakapan guru dalam memilih model pembelajaran. Yang kedua yaitu guru kurang menerapkan pembelajaran HOTS pada kegiatan di kelas. Solusinya yang dapat saya dapatkan yaitu bagaimana guru memanfaatkan model pembelajaran di kelas, hingga saya menemukan solusi model pembelajaran PBL. Menjelaskan kata kerja operasional yang berhubungan dengan kemampuan berpikir host tersebut. Terus apakah sudah nampak di RPP Pak Wahyu? Ya, silakan Pak Wahyu. Pada kata operasionalnya untuk di RPP saya terapkan pada pertama ini tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat siswa menentukan, yang kelima siswa memberikan contoh, yang keenam siswa menyajikan hasil observasi. Kemudian apakah karakteristik HOTS itu ada terlihat di RPP yang Pak Wahyu sudah susun? Pak Wahyu bisa tunjukkan. Terima kasih Bapak, izin menjawab. Silakan saja di bagian. Ya, untuk kegiatan di RPP saya terapkan pada kegiatan inti pada mengorientasi peserta didik terhadap masalah, Bapak. Mengorientasi peserta didik terhadap masalah, yaitu terdapat di peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami. Lalu siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan keadaan di sekeliling, maksudnya kontekstual, keadaan nyata di sekeliling siswa, sehingga siswa bisa berpikir apakah masalah yang ditampilkan oleh guru itu ada pada di sekeliling mereka. Tolong memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan literasi numerasi. Iya Bapak, izin menjawab. Untuk literasi dan numerasi menurut pemahaman saya adalah kecakapan siswa atau kemampuan siswa dalam memahami teks, itu baik dalam membaca, menulis, atau menarik kesimpulan terhadap informasi yang telah mereka terima, begitu Bapak. Kalau untuk numerasi yaitu kecakapan dalam menentukan angka atau perjumlahan pembagian, begitu Bapak. Itu juga bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, begitu Bapak. Pak Wahyu ya, apakah misalnya aspek numerasi itu bisa dikembangkan di dalam pembelajaran? Mengenai jumlah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi Pak Wahyu, untuk materi keanekaragaman hayati itu bisa juga kita, Pak Wahyu membawa anak-anak jalan, kemudian mereka hitung jumlah spesies. Mereka hitung jumlah spesies dan misalnya dalam satu area yang sudah ditentukan. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Pengamatan pertama dari sini sampai sini ada berapa spesies yang dijumpai. Nanti dari titik kedua ke titik berikutnya lagi ada berapa spesies yang dijumpai. Sampai nanti setelah selesai baru kita buat kurva, membuat bukan kurva tapi grafik. Grafik penambahan spesies. Di situ mereka berlatih, toh? Iya Bapak. Berlatih melaporkan hasil eksplorasi mereka, ditampilkan dalam bentuk tabel, yang kita sebut dengan ditampilkan dalam bentuk grafik yang biasa kita sebut dengan grafik penambahan spesies, toh? Iya. Bisa dilatih, itu mudah dan bisa dilatih
dipraktikkan atau diimplementasikan untuk kegiatan praktikum lapangan siswa di SMA. Oke, Pak Wahyu, ini yang terakhir berkaitan dengan TIPEK. Menjawab Bapak, untuk TIPEK-nya yang saya gunakan di sini, yang saya terapkan di sini dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan bentuk video. Yang kedua, ini saya terapkan dalam menyampaikan masalah, karena model pembelajaran saya PBL, jadi menyampaikan masalah dengan menggunakan PPT, Bapak. Baik, Pak Wahyu, ya, ini karena sudah lewat-lewat terus ya. Oke, Pak Wahyu, ujian dari Bapak sudah selesai. Semoga Pak Wahyu sehat terus sampai akhir kegiatan ya, dan mendapatkan hasil yang baik, lulus begitu, ya, bisa kembali mengabdi dengan rasa syukur. Juga tenang karena status sudah jadi profesional begitu ya. Semoga tercapai.